Si Riko kemana sih? Jangan sampai dia bohong, katanya mau bawa cewek cantik. Awas aja ya kalau bohong, gue bikin hidupnya menderita. Kamu lihat kan cowok yang duduk di sana? Nah, itu yang harus kamu temenin. Oh, itu boleh juga. Berapa duitnya? Dia sih udah TF 150 juta untuk malam ini. Serius? Jangan bohong deh. 150 juta gede banget. Gue cuma nemenin dia doang kan, gak ngapa-ngapain. Awas aja ya loh. Ya kalau itu sih gue nggak tahu. Ya terserah dia lah mau ngapain, kan dia udah bayar. Assalamualaikum Pak Rahmat. Saya mau beli gula dan menteganya dong. Waalaikumsalam. Siap Ustazah Melinda. Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Itu aja kan, gak ada yang lain? Iya Pak Rahmat, itu aja. Sebentar ya. Ada Ustazah Melinda lagi beli apa? Saya lagi beli gula dan mentega Mbak Koko. Mbak Koko mau beli apa? Saya juga mau beli gula. Pak Rahmat, saya mau beli gulanya. Iya, tunggu sebentar ya. Oh iya Ustazah Melinda, nanti sore ada kajian di masjid ya? Kayaknya yang ngisi Ustazah Melinda, bener gak tuh? Iya bener Mbak Koko, kebetulan saya yang ngisi. Mbak Koko ikutan kajian juga. Saya pengen banget sih Ustazah, tapi nanti sore saya harus keluar kota. Soalnya saya dapat kabar kalau ada pesanan bunga dan pengen saya yang mendekorasi rumahnya sendiri. Ustazah tahu sendiri kan, sekarang saya punya bisnis dekorasi bunga kecil-kecilan. Lumayan lah ada pemasukan tambahan. Nah, ini gulanya punya Mbak Koko, dan ini punya Ustazah Melinda. Yang punya Mbak Koko jadi 10.000, yang punya Ustazah jadi 20.000. Terima kasih banyak ya Pak Rahmat. Mbak Koko tidak apa-apa kalau tidak bisa ikut, bisa lain kali. Semoga bisnisnya lancar ya Mbak, dan semoga selamat sampai tujuan. Iya Ustazah Melinda, terima kasih banyak. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Mari semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ustazah Melinda itu benar-benar soleha banget ya. Saya kagum loh sama dia. Banyak banget juga yang kagum sama dia. Bener banget Mbak Koko, banyak yang kagum. Selain cantik, beliau juga pintar dan soleha, selalu menjaga auratnya. Mbak Koko kapan nih pakai hijab? Kok jadi saya sih? Saya mah kapan-kapan aja deh Pak, nunggu hidayah dulu. Hidayah itu dicari, bukan ditunggu Mbak Koko. Iya deh, ya udah ya, saya duluan ya Pak Rahmat. Tunggu dulu, jangan main pergi-pergi aja. Bayar dulu lah gulanya, masa gue dibayar sih? Iya lupa, untung aja diingetin. Hehehe. Maaf ya Pak Rahmat, ini uangnya. Nah gitu dong, masa lupa sih? Ya udah, saya duluan ya Pak Rahmat. Mari Pak. Iya pasti Mbak Koko, hati-hati di jalan, laris manis. Oh iya, aku harus kasih tahu istriku, dia kan suka banget sama ceramahnya Ustazah Melinda. Dia selalu semangat kalau ada Ustazah Melinda. Ustazah Melinda, tunggu dulu. Mira, Bella, ada apa ya? Ada yang mau ditanyakan soal materi yang tadi? Bukan Ustazah Melinda, kita cuma bilang makasih udah mau menyediakan waktu ceramah di masjid ini. Sudah lama Ustazah Melinda tidak memberikan kajian di masjid ini. Iya Ustazah Melinda, sekarang ini Ustazah Melinda sibuk banget, jadi susah buat minta jadwal ceramah di masjid ini. Maaf ya, saya memang sedikit sibuk, tapi saya akan berusaha untuk mengisi kajian di masjid ini kok. Tenang aja. Alhamdulillah. Oh iya Ustazah, pekan depan apa bisa mengisi kajian di masjid ini? Tapi pada Isya bisa tidak? Aduh, saya mohon maaf, saya tidak bisa. Soalnya kalau malam saya tidak menerima ceramah apapun. Kalau malam saya fokuskan beribadah di rumah. Oh gitu ya Ustazah. Ya sudah, tak apa. Mungkin kita bisa ubah jadwalnya menjadi siang atau sore. Ustazah berkenan tidak? Kalau sore atau siang, saya insya Allah bisa. Alhamdulillah, makasih ya Ustazah. Kalau gitu kita duluan. Mari Ustazah Melinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih orang-orang kalau bikin acara tuh selalu aja malam? Udah tahu aku nggak bisa kalau malam. Aku kan ada kerjaan lagi. Malam ini jadi kan, soalnya ada pekerjaan yang uangnya lebih banyak dari malam sebelumnya. Ya atur aja, tapi pastikan kalau orang itu bukan warga di komplek ini. Aku gak mau citraku sebagai ustazah tercemar karena mereka tahu pekerjaanku yang lain. Kamu tenang aja, selama ini gak ada yang tahu kan, semua aman-aman aja. Dengan kamu yang menemui aku di depan masjid gini, apa kamu pikir gak akan ada yang curiga? Lebih baik kamu cepat pergi sebelum ada yang melihat kita berdua di sini. Takut banget rahasianya terbongkar. Ya deh, iya Bu Ustazah yang paling soleha dan panutan bagi perempuan di komplek ini. Cepat, kamu pergi atau aku lempar kamu pakai sendal ya. Dih, Bu Ustazah kok galak banget sih? Gak boleh main kasar tahu, nanti citranya sebagai panutan bisa luntur. Iya, ini pergi kok. Jangan sampai ada orang yang tahu ya, bisa gawat kalau mereka tahu. Gak salah mau beli baju ini, ternyata cocok juga ya aku. Badanku jadi semakin seksi. Kira-kira dapat uang berapa ya malam ini? Si Riko itu gak bilang jumlah uangnya. Kayaknya emang harus aku tanya deh. Aku gak mau kalau harganya di bawah yang biasa. Males banget.
Halo Riko, malam ini dapat uang berapa? Aku gak mau ya kalau lebih kecil dari biasanya. Lah kan udah aku bilang tadi di depan masjid uangnya lebih besar dari sebelumnya. Iya, lebih besar tuh berapa? Aku gak mau kalau cuma beda 200.000. Lah buat apa kalau bedanya cuma segitu? Nanti kamu juga bakalan tahu. Dia bilang bahkan nanti bakalan dapat bonus kalau kamu bisa buat dia seneng. Awas aja ya kalau kamu bohong, aku gak akan kasih kamu bagian. Dih, jahat banget. Tenang aja kali. Ya udah, mending sekarang cepetan deh ke sini. Lama banget sih perasaan. Iya sabar, ini juga mau OTW kok. Awas aja ya kalau nih anak bohong. Melinda, sudah cukup kamu bekerja seperti ini. Ibu nggak ridho nak, kita bisa cari pekerjaan yang lain. Ibu nggak suka kamu bekerja seperti ini, apalagi dengan pakaian yang sangat terbuka. Emang ibu maunya aku kerja apa? Kerja apa supaya bisa dapat uang yang banyak dalam waktu yang singkat, Bu? Ayah lagi sakit parah dan kita butuh uang yang banyak untuk pengobatan ayah. Tapi ayah kamu pasti sedih kalau tahu kamu kerja seperti ini. Dia nggak akan rela anaknya kerja di tempat haram seperti itu. Makanya aku mohon sama ibu jangan kasih tahu ke siapapun, termasuk ayah. Aku nggak mau keadaan ayah memburuk karena tahu setiap malam aku bekerja seperti ini. Ibu tetap gak rela nak. Terserah ibu mau rela atau enggak. Yang jelas aku cuma mau ayah sembuh. Aku akan melakukan apapun untuk pengobatan ayah, sekalipun ibu gak setuju. Ibu benar-benar gak ridho nak. Semoga Allah cepat menyadarkanmu dan kembali ke jalan yang benar. Si Riko kemana sih? Jangan sampai dia bohong. Katanya mau bawa cewek cantik. Awas aja ya kalau bohong, gue bikin hidupnya menderita. Kamu lihat kan cowok yang duduk di sana? Nah, itu yang harus kamu temenin. Oh, itu boleh juga. Berapa duitnya? Dia sih udah TF 150 juta untuk malam ini. Serius? Jangan bohong deh. 150 juta gede banget. Gue cuma nemenin dia doang kan, gak ngapa-ngapain. Awas aja ya lo. Ya kalau itu sih gue nggak tahu. Ya terserah dia lah mau ngapain, kan dia udah bayar. Lo kalau ngomong tuh yang bener tahu nggak? Jangan bikin aku takut. Udah, lo mending TF balik aja duitnya. Bilang nggak jadi. Aku nggak mau. Cari aja cewek lain. Ya gak bisa gitu dong. Yang udah TF gak bisa di TF balik. Udah lo gak usah takut. Dia bilang cuma nemenin doang kok. Paling lo disuruh dengerin dia curhat. Biasanya kan gitu. Ya itu biasanya. Tapi kan dia aja TF-nya gede banget. Aku takut, Rick. Melinda, ini kesempatan bagus buat kamu cari uang yang banyak buat pengobatan ayah kamu. Sebentar lagi ayah kamu bakalan dioperasi kan. Dan butuh biaya 300 juta. Kalau kamu terima lumayan buat tambahan. Pikirin baik-baik. Ya udah oke. Tapi kamu harus awasi aku ya dari jauh. Kalau dia macem-macem, kamu harus langsung hentikan dia. Iya, tenang aja. Udah sana samperin. Hai, kamu Bayu ya? Aku Melinda. Kamu orang yang dibilang sama Riko ya? Iya, boleh aku duduk? Ya silakan. Beneran cantik ternyata ya. Aku gak nyangka ternyata Riko bener juga ya. Kamu cantik. Ah, kamu bisa aja. Kamu tahu gosip yang beredar nggak? Hah? Gosip apaan? Aduh, kamu jangan ngajak aku bergosip deh ya. Ingat, gosip itu nggak baik. Itu dosa tahu. Udah ayo kita pergi. Kan kita mau ke pasar. Aku itu bukan mau bergosip, tapi mau menyampaikan gosip yang beredar di masyarakat. Takutnya kan nanti malah jadi fitnah. Emangnya gosip tentang apa sih? Aku dengar katanya ada yang lihat Ustazah Melinda masuk ke dalam klub. Terus Ustazah pakai baju seksi. Dia juga dianterin sama cowok. Astagfirullah, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, Bella. Itu kalau nggak benar jadi fitnah loh. Kamu kan tahu kalau Ustazah Melinda itu seorang ustazah. Nggak mungkin lah dia ke tempat kayak gitu. Apalagi dia pakai baju seksi. Itu pasti cuma kabar buruk aja. Aku juga mikirnya gitu. Gak mungkin kan Ustazah Melinda kayak gitu. Atau kita tanyain aja langsung. Itu semua fitnah. Ustazah Melinda, maaf saja, kita nggak bermaksud membicarakan Ustazah. Kita hanya... Iya, saya tahu kok. Saya hanya ingin mengingatkan saja. Jangan terlalu percaya sama omongan orang lain. Apalagi kalau itu hanya dari sebuah katanya. Sekali lagi, saya minta maaf ya Ustazah. Soalnya saya juga dapat informasinya dari orang lain. Makanya jangan asal percaya. Tapi kok orang itu bisa sih memfitnah Ustazah? Saya kurang tahu. Mungkin dia memang salah lihat. Atau memang benci sama saya. Sehingga dia memfitnah saya seperti itu. Ya ampun, kasihan sekali ya Ustazah Melinda. Pasti merasa sedih sudah digosipkan seperti itu. Saya sudah terbiasa mendapatkan gosip yang seperti itu. Yang jelas kalian jangan percaya ya. Itu semua hanya fitnah. Saya tidak mungkin seperti itu. Ceramah dari Ustazah Melinda selalu memuaskan. Selain itu juga menenangkan hati. Saya selalu kagum sama Ustazah Melinda. Jangan terlalu memuji saya seperti itu. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu kok. Oh iya, Mira kemana? Biasanya dia sama kamu terus. Oh Mira, dia lagi jaga ibunya. Kayaknya ibunya harus masuk ke rumah sakit. Jadi dia harus nemenin. Soalnya nggak ada yang nemenin. Ya Allah, semoga ibunya Mira cepet sembuh ya. Sebentar, kayaknya kita pernah ketemu deh. Tapi di mana ya?
Jangan sampai dia tahu kalau aku yang ada di klub nemenin dia. Ada apa ya mas? Apa kita pernah ketemu? Kayaknya sih iya, soalnya muka kamu familiar. Saya kayak pernah ketemu kamu di klub. Astagfirullah, jangan ngomong sembarangan mas. Ustazah Melinda itu nggak mungkin ke tempat yang seperti itu. Dia itu ustazah loh mas. Mungkin cuma orang yang mirip aja. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, soalnya saya ingat banget sama muka dia. Namanya juga sama. Maaf mas, saya rasa kita nggak pernah ketemu. Kita baru ketemu dan mas udah ngomong kayak gitu. Lagi pula yang namanya Melinda bukan hanya saya mas. Mungkin mas salah lihat. Nah betul tuh, mas pasti salah lihat. Coba deh mas matanya dicek lagi. Takutnya mata mas yang salah. Ya udah kita duluan ya. Ayo Bella kita pulang. Iya ustazah. Jaga mulutnya ya mas. Jangan suka nuduh sembarangan. Aku nggak mungkin salah lihat kan? Jelas-jelas aku ngeliat kalau perempuan itu mirip banget sama Melinda yang waktu malam itu. Rick, kayaknya aku nggak bisa deh kerja kayak gini lagi. Orang-orang mulai curiga. Kamu tahu nggak? Tadi siang aku ketemu sama Bayu dan dia hampir aja tahu aku siapa. Hei tenang, nggak bakalan ada yang tahu kok. Melinda waktu malam dan Melinda waktu siang itu jelas-jelas berbeda. Orang nggak akan kenal siapa kamu. Tapi aku semakin gak nyaman Rick. Aku merasa gelisah setiap malam. Aku punya dua sisi kehidupan dan itu bikin aku jadi bingung. Hei Melinda, kamu nggak kasihan sama orang tua kamu, terutama ayah kamu yang lagi sakit. Dia butuh banyak uang untuk berobat. Kalau kamu nggak kerja kayak gini, siapa yang bakalan biayai pengobatan ayah kamu selain kamu? Ya ampun, Pak Rahmat kenapa sih belanjanya harus malam-malam gini? Seram tahu. Kalau ibu saya tahu dia pasti marah nih saya pulang malam gini. Udah gak usah ngoceh terus. Kamu itu dari tadi kalau gak ngeluh, cerewet, berisik, tahu gak? Mending cepetan bantu saya bawa belanjaan ini. Ya tapi kenapa harus ngajak saya sih Pak? Saya nggak sengaja ngajak kamu karena kamu ponakan yang punya toko. Kan saya jadi dapat diskon. Hehehe. Pantesan aja. Pak Rahmat, itu kok kayak Ustazah Melinda ya? Tapi kok dia pakai baju seksi ya? Hah, mana? Itu Pak, masa Pak Rahmat gak lihat sih? Ini beneran kan yang saya lihat? Iya, itu mirip banget sama Ustazah Melinda. Tapi kok dia pakaiannya kayak gitu ya? Kamu mau ngapain? Ini adalah bukti kalau Ustazah Melinda yang kita kenal pas yang itu bukan Ustazah Melinda yang pas malam. Tapi kan belum tentu itu dia. Itu pasti dia Pak Rahmat. Ini mirip banget. Gak mungkin bukan dia. Yaudah yuk kita cepet pulang. Ini serius, kamu gak bercanda kan? Kok bisa ustazah yang kita kenal sebagai perempuan yang soleha ternyata gini kelakuannya kalau malam? Aku juga awalnya gak percaya, tapi ini memang benar dia. Pantesan aja aku pernah ketemu sama laki-laki yang bilang pernah ketemu sama dia pas malam. Mana ketemunya di klub lagi. Wah, ini sih bisa jadi gosip hot banget nih. Gimana enggak seorang ustazah di siang hari tapi malamnya kerjanya kayak gini? Dia benar-benar menjalani kehidupan dua sisi yang berbeda. Kita hampir terkecoh sama kelakuan dia selama ini. Gawat ini, mereka ternyata udah tahu kalau setiap malam aku kerja di klub. Mana janjinya Riko yang bilang kalau dia bakalan jaga rahasia ini? Tapi buktinya aku ketahuan. Aku nggak bisa diam aja. Aku harus temui Riko. Kayaknya dia dengar omongan kita deh. Biarin aja, aku yakin dia kayak gitu karena dia merasa kalau ini cuma gosip. Gak mungkin kan dia pergi gitu aja. Dia pasti ketahuan tuh. Kamu bilang gak akan ada orang yang tahu kalau aku kerja di sini. Tapi apa buktinya? Orang-orang sekarang udah tahu siapa aku yang sebenarnya, Riko. Kamu harus tenang dulu Melinda. Kita bisa cari solusi yang tepat. Tapi kamu harus tenang ya. Dan gegabah kayak gini, aku akan cari tahu siapa yang nyebarin gosip kamu. Gak perlu, percuma kamu cari tahu. Itu cuma akan membuang waktu, tahu nggak? Yang jelas sekarang nama baik aku dipertaruhkan, Riko. Jadi benar dugaan saya, kamu yang di depan masjid itu kan? Saya nggak nyangka kamu bisa hidup dalam dua sisi seperti ini Melinda. Ternyata kamu musyrik juga ya. Jaga mulut kamu ya. Kalau kamu nggak tahu apa-apa lebih baik diam. Saya memang tidak pernah tahu kamu yang sebenarnya itu seperti apa. Saya hanya tidak menyangka saja. Kalau lu nggak tahu apa-apa, mending lu diem aja deh. Ah, kenapa sih jadi kayak gini? Ah, apa itu? Loh, kenapa jadi mati lampu gini? Loh, kenapa sama kalian semua? Kenapa mata kalian jadi merah? Riko, kamu sadar Riko? Kalian mau apa? Jangan mendekat, pergi kalian. Kenapa kalian jadi kayak gini? Riko, sadar Riko. Ini aku Melinda, teman kamu. Bella, Mira, jadi benar, ini wujud asli ustazah. Saya rasa saya nggak perlu menyebut kamu sebagai ustazah kalau malam, Mbak Melinda. Jadi ini kelakuan kamu kalau malam hari. Perempuan yang jadi panutan di komplek ini ternyata jadi pekerja di klub malam dengan pria-pria yang membayarnya. Wow, kamu hebat banget Melinda. Hebat sekali, kamu bisa hidup dengan dua sisi yang berbeda. Kalau kalian nggak tahu apa-apa, lebih baik kalian diam. Kalian sudah tahu kan aku seperti apa. Jadi lebih baik kalian pergi. Setelah ketahuan, kamu malah mengusir kita.
Hei Melinda, kita emang gak tahu apa-apa permasalahan kamu sehingga kamu jadi perempuan yang seperti ini kalau malam hari. Tapi bukannya kamu sendiri yang bilang setiap kali ceramah Allah akan selalu membantu hambanya yang kesulitan asalkan kita selalu ada di jalan Allah. Tapi mana buktinya? Kamu malah berjalan di jalan yang salah. Terserah kalian mau menghakimi saya seperti apa, saya tidak peduli. Oh iya, kamu tidak peduli apapun. Padahal Allah selalu melihat kelakuan kamu, Melinda. Kenapa mata kalian jadi merah kayak gitu? Kalian mau apa? Jangan mendekat, tolong. Kenapa semua orang menertawakan aku? Aku salah apa? Aku cantik kalau pakai hijab, tapi badan aku bagus kalau pakai baju seksi. Cowok-cowok suka lihat aku pakai baju seksi. Hahaha. Kenapa kamu jadi seperti ini, nak? Ibu selalu berdoa agar kamu kembali ke jalan Allah, tapi bukan seperti ini caranya. Hahaha, ibu kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Aku sehat, aku cantik, aku seksi. Hahaha, Bu, aku akan cari uang yang banyak buat berobat ayah. Tapi ayah kamu sudah meninggal, Melinda. Dia tidak tertolong lagi. Ibu nggak bohong kan? Ayah ada di rumah sakit. Ayah lagi diobatin sama dokter. Haha, ibu bohong. Enggak, Bu, nggak mungkin. Ayah masih hidup. Ibu jangan bohong. Semalam aku ketemu sama ayah. Aku ngobrol banyak sama ayah. Ayah peluk aku, Bu. Kita ketawa bareng. Nak, kamu tenang dulu ya. Ayah udah tenang di sana. Ayah udah gak sakit lagi. Kamu gak boleh kayak gini. Sadar, nak. Jangan seperti ini ya. Kamu bikin ibu jadi sedih. Aku harus cari uang yang banyak, Bu. Biar ayah bisa sembuh. Biar ayah bisa dioperasi. Iya, aku harus kerja yang keras. Cukup, Melinda. Ibu mohon jangan seperti ini. Kamu buat ibu jadi sedih, nak. Istighfar. Jangan kayak gini, ibu mohon. Bu, aku itu Melinda, anak ibu. Aku sayang ibu dan ayah. Aku harus kerja keras untuk kita, Bu. Melinda, tunggu, nak. Haha, aku harus kerja keras. Aku harus bantu ayah buat sembuh. Haha, kalian harus bantu aku cari uang biar ayah aku bisa sembuh. Hahaha. Mir, Melinda kenapa? Kok dia jadi kayak orang gila gini sih? Aku jadi takut. Aku nggak tahu, Bella. Kayaknya iya deh, sekarang dia jadi gila. Kenapa dia jadi kayak gitu? Dia bukan kayak Melinda yang kita kenal dulu. Mungkin ini aja untuk dia. Selama ini kita nggak tahu kan kehidupan asli Melinda itu seperti apa. Pas siang atau pas malam, dia seperti orang yang beda. Aku kasihan sama Bu Sari, suaminya meninggal dan sekarang anaknya seperti itu. Allah itu maha melihat ya, apapun yang kita kerjakan tanpa ada sedikit pun yang terlewatkan. Kita mungkin merasa bahwa pekerjaan yang kita ambil itu baik-baik aja, hanya karena sesuatu yang mendesak. Tapi di mata Allah itu jelas berbeda. Semoga apapun masalah kita, jangan sampai kita jauh dari Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin.